Nek lemah insyaallah untung nggih, karena lemah niku semakin naik kan ngoten. Kadang tapi susahnya itu ketika kita lagi butuh uang, jualnya itu mesti butuh waktu. Belum tentu ada orang lain yang napa niku langsung butuh kan ngoten. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita kesempatan yang begitu besar sehingga Allah bisa menggerakkan hati kita, menggerakkan kaki kita untuk melangkah kebaikan, yaitu sholat jamaah di sholat maghrib. Kemudian kita lanjutkan dengan majlis tolabul ilmi yang mudah-mudahan Allah berkahi dan Allah terima semua amalan kebaikan kita dan menjadi wasilah kita untuk masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita senantiasa panjatkan kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah uswatun hasanah kita, khairul anbiya wal mursalin, sebaik-baik para nabi dan sebaik-baik para rasul, di mana beliau adalah tuntunan kita, ya kan? Yang memberikan melalui beliau petunjuk-petunjuk Islam, kita bisa menjalaninya seperti itu. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita terasakan nggih babakan fikih. Alhamdulillah kemarin kita sempat menyinggung bab napa Pak? Lali. Wah, 2 minggu lali ya. Hah? Wah, aku tuh ujian sesuk berarti niki. Mboten mangkat. Saya mboten mangkat ngene. Nah, napa? Wah, kita zakah nggih. Kemarin kita telah membahas napa niku zakat. Di mana kan zakat niku termasuk napa? Rukun iman napa rukun Islam? Islam. Nek sing jawab rukun iman kudu bali SD malih. Nah, kita zakah napa bab zakat itu rukun Islam kepinten, Pak? Syahadat, salat, puasa, zakat, baru haji. Pinter 100 berarti. Nah, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kemarin kita membahas kita membaca terkait dengan zakat. Kita awali dengan definisi takrif, pengertian dari bab zakat. Terus kemudian kita bacakan zakat apa sih yang wajib kita keluarkan. Kan ngoten. Zakat apa yang wajib kita keluarkan selain zakat fitrah, ya kan? Nah, selain zakat fitrah. Nah, di sini ada 5 perkara yang kemarin sempat kita baca, yaitu pertama al-mawashi, ya kan? Hewan ternak. Enten 3 napa? Unta, sapi, kali kambing. Nah, sing duwe wedhus aja deg-degan. Waduh, kon zakate. Nah, kita lihat dulu benar-benar dapat nisab dak gitu kan. Nah, terus kemudian asman, ya kan, harta, ya kan, harta niki bisa bentuk emas, bisa bentuk perak. Nek wah aman niki nek nyelengi napa emas niki semakin banyaknya emas itu juga akan ada zakatnya, seperti itu. Waz zuru' niku hasil panenan. Nah, hasil
panenan itu juga harus dikeluarkan. Yang terpenting ada syaratnya nanti. Terus kemudian thimar. Thimar niku napa? Buah-buahan. Buah yang memang bisa disimpan, ya kan? Bisa disimpan. Misalnya contohnya adalah tamer, ya. Napa tamer, Pak? Kurma, seperti itu. Inab, anggur, seperti itu. Terus kemudian sesuatu yang memang ditawarkan dalam jual beli, tijarah, kan? Jual beli itu juga ada zakatnya. Namun tidak semena-mena kita mempunyai hal 5 perkara tersebut belum tentu kita mengeluarkan seperti itu. Belum tentu kita wajib mengeluarkan. Itu enten syarat-syaratnya dan enten batasannya. Nah, yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat niku batasnya pinten, kan ngoten. Nah, ini yang perlu kita pelajari. Seandainya nih bapak-bapak sembungan di sapi kathah misalnya 100 gitu kan. Enten mboten Pak Muji? 100 sapi ngono 100 ekor enten mboten? Nah, digabung enten. Wah, nek menawi 30 ekor kan ya lumayan no? Paling sugih sak sembungan niku. Ini jebule ora korban-korban. Nah, misalnya, ya mugi-mugi enten lah, nggih. Mbah Pak Muji ya ra ketung pitike sing 100 nggih Pak Muji nggih. Nah, entoke ya juragan entok nih. Nah, nggih. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dari pembacaan al-mawashi, yaitu adalah binatang ternak. Nah, al-mawashi fatajibu zakatu fi thalathati ajnasin minha wa hiya, nggih. Hewan ternak yang memang diwajibkan untuk kita mengeluarkan zakat itu enten 3 jenis sebagaimana yang kita ketahui. Yang pertama al-ibil, unta, yang kedua al-baqar, sapi, yang ketiga al-ghanam, yaitu napa kambing. Wa syaraitu wujubiha sittatu asya. Tapi ada syarat-syaratnya mengeluarkan zakat tersebut. Kan ngeten. Ada syarat-syaratnya untuk mengeluarkan zakat tersebut. Syaratnya nopo? Al-Islam. Itu jelas. Kalau orang kafir sekayanya dia mau memberikan berapa domba, mau memberikan berapa sapi, nopo berapa ibil, unta, itu akan diterima tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau sedekah berapapun dia, ya kan, yang namanya orang bukan Islam itu tidak akan diterima pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Benten kalih sing Islam yang ngomong subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim wis fadilahe gede kan ngoten. Ya kan? La ilaha illallah fadilahe nggih gede. Mereka biasanya kadang nggih, ngapunten nggih, non muslim biasanya assalamualaikum. Bener enggak? Kadang-kadang mengucapkan assalamualaikum. Ya Allah, kadang-kadang seperti itu. Kan ngoten. Karena mereka hidupnya di lingkungan orang-orang muslim, sudah terbiasa. Namun dengan ucapan itu apakah ditulis pahala oleh Allah? Tidak. Kalau dia masuk Islam barulah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Maka ya kan, yang mengeluarkan zakat, yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat itu adalah Islam, ya kan, yang mengaku bahwasanya dia Islam. Terus kemudian yang kedua hurriyah, nggih. Napa niku hurriyah? Nah, sebelumnya ada sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari Anas radhiyallahu anhu, lamma wajhahu ila Bahraini, ketika menuju ke Bahrain, walladzi jaa fihi hadhihi faridatus shadaqati allati farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal muslimin. Ini adalah sedekah wajib yang diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas orang-orang muslim. Seperti itu. Nah, ini yang dimaksud napa? Yang dimaksud adalah orang Islam niku diwajibkan untuk membayar zakat. Nah, Mu'ad pada waktu itu ketika dikirim oleh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya untuk pergi ke Yaman, Mu'ad untuk berdakwah, Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, pesan Rasulullah ketika sudah sampai sana, ya kan, ajaklah mereka untuk bersyahadat. Ketika mereka itu menerima dakwahmu untuk mengucapkan syahadat, kabarkanlah bahwasanya diwajibkan bagi mereka untuk menunaikan sholat. Nah, dan seterusnya sampai puasa, kemudian sampai zakat, ya kan, seperti itu. Jadi kalau orang Islam, ya kan, orang kafir kemudian diberikan hidayah untuk masuk
ora fokus. Masuk Islam, masuk Islam, maka tidak ditinggalkan langsung. Wah, udah masuk Islam, namun tetap dibimbing, diajarkan gimana sholatnya, gimana cara mengeluarkan zakat, gimana cara berpuasa. Wong Islam saka bayi urung mesti bener kok salate lho mboten. Apalagi orang yang baru masuk Islam. Namun orang yang baru masuk Islam dengan orang yang Islamnya sudah dari bayi atau dari kecil, kadangkala ibadahnya lebih semangat bundi masuk Islam, ya kan, baru masuk Islam. Kenapa? Karena disitulah hidayah Allah benar-benar murni. Nih, itu kan, kalau kita dari bayi atau dari kecil itu karena warisan dari orang tua. Di mana orang tua agamanya Islam, nah berarti tergantung kesolehan orang tua. Leres mboten? Leres. Orang tua ora tahu jamaah, anake melu jamaah ndak? Jarang, kan ngoten. Jarang. Tapi kadangkala wong tua ora tahu jamaah ning anake jebul rajin. Enten mboten? Bapakne isin dadi melu-melu rajin. Leres mboten? Nah, enten itu. Tapi ada juga orang tua ya udah cuek aja, anake main HP ben, karepe keluyuran ben, oleh pacar malah seneng. Jebule anakku payu. Leres enten mboten ngenten iki? Enten. Jangan sampai kita sebagai orang tua juga seperti itu. Karena kalau hitungannya untuk rugi-rugian apa untung-untungan, ibarat kita itu sedang melakukan jual beli. Kalau kita itu memberikan anak yang lebih baik, ya kan, menjadi yang soleh, bertakwa dan seterusnya, maka nilai jual beli anak kita itu mahal, ya kan, seperti itu. Ya, jangan hanya mikir kita yang penting anak bisa makan, bisa tidur, uripe sehat, wis ben ngono. Jebule sok tuwa malah kita napa niku nyesel tidak mengajarkan anak-anak kita untuk belajar agama. Setidaknya kita ajak lah, ya kan? Kita ajak ke masjid, sering-sering ke masjid. Raketong awal-awalnya anak kecil lari-larian rapopo. Tapi kan sering dia melihat orang-orang sedang melakukan sholat, orang-orang sedang membaca Al-Quran, dia akan terbiasa, ya kan? Dia akan terbiasa dengan lingkungan tersebut. Nah, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Yang kedua adalah al-hurriyah. Hurriyah niku artinya nopo? Artinya adalah merdeka. Oke, merdeka. Artinya orang yang tidak menjadi budak. Kalau zaman dulu kan budak nggih. Karena budak itu termasuk yang dimiliki, bisa dijual, belikan, itu namanya budak. Kamu mau beli budak silahkan, mau jual nopo niku budak juga silahkan, itu budak. Tapi orang yang mengeluarkan zakat itu adalah orang yang merdeka, seperti itu. Nah, karena orang budak itu tidak memiliki apa-apa, dia tidak bisa melakukan suatu hal apapun kecuali dengan izin nopo tuannya, itu orang budak. Nah, tapi alhamdulillah zaman sekarang mboten enten nggih. Nah, biasanya kalau membantu ting rumah tangga itu namanya budak nomor pembantu pekerja nih kan, ora ketung nopo babysitter itu, terus kemudian nopo tukang masak nih kan pembantu, bukan budak. Yang ketiga, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-milku tam. Mengeluarkan zakat syaratnya apa? Syaratnya adalah mempunyai atau kepemilikan secara utuh atau sempurna. Kan ngoten. Di sapi limo nopo di onta limo itu bener-bener punya kita semua. Nah, kadang-kala kan kita mudharabah nggih, kerjasama. Nah, saya punya harta, kamu nggak punya harta, tapi yang ngopeni hewan sinten? Kamu. Enten mboten niki? Enten kan? Saya punya harta, ya kan? Ora sempet ngopeni binatang ternak. Saya nyewa orang lain, yuk kerjasama yuk. Ya kan? Nih ada saya belikan 5 ekor. Ya, 5 ekor onta, alhamdulillah seneng banget 5 ekor onta, kaya gitu kan. Nah, 5 ekor onta, ya kamu yang ngarit ngenen. Nah, kamu yang ngerawat, ya kan, kamu yang ngasih makan. Nanti kalau ada hasil maka bisa dibagi 2. Itu namanya kerja sama. Itu bisa. Nah, atau juga bisa dijual beli juga sama, ya kan. Saya punya barang, saya punya harta, saya belikan semua barang ini, kamu yang jual. Nah, seperti itu. Nah, itu boleh saja. Namun ketika mengeluarkan zakat itu adalah nopo? Kepemilikan yang secara utuh. Kan ngoten. Kepemilikan secara utuh.
Wan nisab, sampai ke nisab. Nanti kita baca nisabnya berapa, ya kan? Wan nisab, sampai ke batas nisabnya, seperti itu. Nanti kalau misalnya sudah melampaui batas nisab, maka dia diwajibkan untuk nopo mengeluarkan zakat. Namun kalau tidak melampaui nisab, maka tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Seandainya ada sapi ini mung telu, zakatnya ya entek misalnya. Nah, sapi telu dikeluarkan untuk zakat ya enggak, karena itu bukan melampaui nisab. Terus kemudian al-haul niku adalah nopo sapine, nopo ontane, nopo kambinge niku sampun berumur 1 tahun lebih. Kalau seandainya kita punya kambing umure mung 6 bulan, padahal kambingnya 50 misalnya, pos 100 nih umure 6 bulan kabeh misalnya. Nah, wajib boten dereng, karena kambing kita belum mencapai umur pinten 1 tahun. Terus yang terakhir terkait dengan binatang ternak nopo, yaitu adalah as-saum. As-saum niku adalah nopo, digembalakan secara bebas. Artinya kita punya binatang ternak kita culkeno, wah mangan dewe kan enak nih. Tapi kan biasanya kita pripun Pak? Ngarit toh, wis gocakane HP modern jadul wungkal biasa-sah toh. Nah iku kan HP modern apa HP jadul? Cekelane Pak petani kan niku nek boten-boten niku ora iso, kan ngoten. Nah, niku adalah HP yang paling gede itu kan. Nah, terus sama napa niku? Arite ngoten niku. Nah, kita biasanya seperti itu. Namun di sini ditulis napa? Yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat adalah as-saum, di mana binatang ternak itu bisa secara bebas mencari makan. Pun secara gratis, nggak bayar, ya kan, rumputnya yo kathah tinggal pangan dewe, kita tinggal duduk. Nah, itu yang diwajibkan. Beda, ya kan? Beda dengan apa? Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Wa fi shadaqatil ghanami fi saimatiha. Sedekahnya atau zakatnya kambing itu dalam pemeliharaan, ya, atau digembalakan yang secara bebas. Idza kanat arba'ina ila isyrina wa mi'ati syatun, ya, wa mi'ati syatan, seperti itu. Jika kambing niku mencapai 40 ekor sampai 120, ya kan, 120 ekor barulah dia diwajibkan untuk nopo zakat. Namun catatannya nopo, digembalakan secara bebas. Berarti kalau dipahami di sini, kalau misalnya tidak digembalakan secara bebas, artinya kita itu nopo kerjane mau ngarit, esuk-esuk ngarit giasi ling balik peng 5 misalnya nggih. Nah, terus kemudian sore ngarit ling balik peng 5 enten mboten? Peng 5 enten mboten, paling siji loro telu nggih. Nah, misalnya nek enten gitu kan, itu kan waktu kita memang untuk diperuntukkan untuk nopo, binatang ternak. Beda ketika kita mengembalakan binatang ternak kita dengan bebas. Kita tinggal duduk-duduk sambil ngopi, ya, sambil ngemil. Nah, kambing kita, sapi kita pun kenyang. Leres mboten? Sementing ora mangan angkringane wong liya kan ngoten. Nah, tinggal ngangkring sambil duduk-duduk enak banget niku. Nah, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah syarat binatang ternak yang memang orang yang memiliki 6 syarat tersebut maka diwajibkan untuk nopo mengeluarkan zakat. Ngoten, mengeluarkan zakat. Wa ammal athman, kalau harta, ya, harta itu ada 2 jenis, az-zahab sama fiddah, emas sama perak. Enten sing gadah perak, Pak? Enten sing gadah perak, Pak? Mugi-mugi enten nggih emas. Tapi insyaallah nek ibu-ibu jenengan gadah emas niku. Masih kayak napa niku kayak menghadiri kajian habis maghrib niku emas-emas ganteng. Enten. Nah, itu insyaallah nek mboten enten zakate nek emas-emas ganteng nggih. Nah niku. Walaupun pun sepuh tetep emas nggih Pak Suratmi nggih. Wah nggih. Nah, amal athman fa syai'an. Maka kalau harta niku enten kalih az-zahab sama
fiddah, kan ngoten, emas kalih perak. Wa syaraitu wujubiz zakati fiha khamsatu asya. Syarat-syarat dikeluarkan zakat nih kan, zakat harta ini itu ada 5 perkara. Syaratnya napa? Yang pertama Islam, yang jelas. Terus kemudian yang kedua hurriyah, merdeka. Yang ketiga adalah al-milku tam, mempunyai kepemilikan yang secara utuh atau secara sempurna. Nek Pak Surame duwe napa emas kathah ning aku sing ngeluarkan zakat ndak boleh. Ya kan? Ndak boleh. Itu namanya napa? Memakan harta orang lain. Terus kemudian nisab, mencapai nisab. Nanti kita bacakan nisabnya, nisab setiap zakatnya. Terus kemudian haul, kita memiliki harta emas napa perak itu umurnya sudah satu tahun. Kan ngoten. Nah, biasanya kalau investasi emas niku kadang rugi napa untung, Pak? Nek lemah insyaallah untung nggih, karena lemah niku semakin naik, kan ngoten. Kadang tapi susahnya itu ketika kita lagi butuh uang, jualnya itu mesti butuh waktu. Belum tentu ada orang lain yang napa niku langsung butuh, kan ngoten. Nah, tapi kalau emas selagi kita butuh, kita pergi ke toko emas yang pernah kita beli, maka langsung nopo cair, kan ngoten, langsung dawa tingkah angkringan al mukminun habis bis. Nah, alhamdulillah kan saling nopo membantu. Nah, terus kemudian kita lanjutkan az-zuru', ya kan, zakat zuru' yaitu hasil panen. Nah, hasil panen. Hasil panen pun juga diwajibkan untuk mengeluarkan zakat, yaitu dengan nopo 3 perkara, nopo 3 syarat. Yang pertama an yakuna mimman yazra'uhu al-adamiyun. Yang pertama, Pak, ya, zakat panen niku yang diwajibkan untuk dikeluarkan zakat adalah benar-benar tanam. Tapi kalau tumbuh sendiri ndak. Kono wit jambu ini kan. Nah, wit jambu jebule dadine ora karuan gitu kan, sak kintal, pirang kintal, pirang kilonan gitu kan. Nah, itu enggak diwajibkan untuk zakat. Karena apa? Karena kita tidak menanam, tidak ngasih obat, tidak memelihara. Nah, kalau padi mungkin masal padi wis nyewa napa niku traktor kalih megawene, nyewa sing nandur, leres mboten, Pak? Napa enten nanduri piyambak mriki? Alhamdulillah, berarti jos nih kan. Nah berarti punya waktu yang lebih kan, nanduri piyambak ya kan, matuni piyambak gitu kan, gelut karo tikus dewi. Biasanya ngoten niku. Nah, itu kan berjihadnya para petani. Tapi Allah itu mewajibkan bukan semua petani itu untuk mengeluarkan zakat, namun ada syaratnya, ya kan? Nah, ini bentuk keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dikeluarkan zakat itu adalah yang kita tanam. Kan ngoten. Yang dikeluarkan zakat yang kita tanam. Kalau tumbuh sendiri yaudah kita makan sendiri. Tapi kalau misalnya kita kasih ke orang lain, ya itu tidak mengapa. Yang kedua, an yakuna qutan mudakhkharan. Nah, zakat yang panen niku atau zakat panenan itu nopo? Napa niku? Makanan pokok yang bisa disimpan, mudakhkharan, ya, makanan pokok yang bisa disimpan. Kalau kita makanan pokok napa, Pak? Napa? Beras. Nek urung makan beras itu namanya belum makan. Makan mie pun tetap pakai beras, kan ngoten. Napa pakai nasi? Pakai nasi. Nah, tapi kalau orang Arab nggih, nek orang Arab niku napa gandum. Nah, kadang orang Arab itu kaget dengan kita. Oh, ini kok pagi, sore, siang makannya nasi gitu kan. Nah, ini kalau orang Arab apa? Cuman roti pun kenyang, ning perutnya tetap buncit. Nah, seperti itu. Nah, kita makan nasi rong piring, perutnya alhamdulillah ora buncit. Ngenten. Nah, itu karena makanan pokok kita apa? Adalah nasi. Insyaallah tidak ada yang jelek sama makan nasi nggih. Insyaallah enggak ada yang jelek itu. Yang paling jelek niku paling lauke, ngoten to? Leres mboten, Mbah? Nah, yang jelek lauke. Mu tuku lothek mesti ana kupate, kan ngoten. Nah, tuku napa niku? Tuku nasi goreng apalagi, ya kan? Mau beda rasa seperti itu. Nah, maka kalau di Indonesia ini berarti napa yang bisa kita simpen dan bisa kita menjadikan makanan pokok adalah napa beras.
Nah, nanti kalau misalnya mencapai nisab berasnya ini, kita bisa mengeluarkan zakat seperti itu. Nah, silahkan dalam mengeluarkan zakat itu mau dimasak mateng, nggih monggo, mau diberikan cara napa niku mentah, nah diberikan ke orang-orang yang membutuhkan kan nggih monggo. Kadangkala kalau masyarakat pengen lebih napa niku akur dengan masyarakat gitu kan, dia akan memasak ya kan, masak makanan terus kemudian makan bareng. Yuk ini adalah saya niatkan untuk zakat. Itu boleh-boleh saja karena niatnya adalah sedekah seperti itu. Wa an yakuna nisaban, maka hasil panenan itu juga harus mencapai nisab. Nah, kita akan baca nanti nisabnya. Lanjut niki. Nggih, lanjut belum sampai rampung nggih. Syukur-syukur sekan subuh. Nah, wa ammat thimar, nggih, wa ammat thimar, kalau thimar buah-buahan. Nah, buah-buahan itu yang dikeluarkan zakatnya cuma dua perkara atau dua jenis. Kalau dalam kitab ini disebutkan dua jenis. Thamaratul nakhl, buah kurma, wa thamaratul karmi atau inab, buah anggur. Nah, buah anggur. Seperti itu. Nah, buah kurma napa buah anggur. Wa syaraitu wujubi zakati fiha arba'atu asya'. Yang disyaratkan untuk wajib mengeluarkan zakat itu enten empat syarat. Yang pertama Islam, jelas, hurriyah, merdeka, nggih. Terus kemudian al-milkul tam, ya kepemilikan secara sempurna dan nisab, kan ngoten. Dan nisab pun sampun ngoten. Yang terakhir, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, urudut tijarah, hasil dari jual beli itu hampir sama dengan syarat-syarat yang ada di asman, yaitu emas dan perak, karena hampir sama ya kan, yaitu adalah harta. Kalau tadi hartanya bentuk emas dan perak, ini harta yang berbentuk uang. Ternyata juga bisnis atau pengusaha yang ternyata sampai ke nisabnya itu juga diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Kenapa Ustaz kok kita harus mengeluarkan zakat? Ya kan, kita untuk mensucikan harta kita, biar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan yang ada di dalam harta kita. Kadang-kala gitu, Pak. Ketika kita punya harta, kadang-kala kita bingung untuk ngapain. Betul? Banyak hartanya, tapi ketika kita nggak punya harta, kita juga bingung. Mau beli ini juga nggak ada uang. Anaknya minta ini juga nggak ada uang, kan ngenten. Tapi kalau misalnya seandainya Allah itu berikan keberkahan dalam harta kita, mau hartanya berapapun, tetap kita bisa makan, kita tetap merasa cukup, nggak akan merasa kurang. Seperti itu. Kadang-kala rumahnya mewah, ya toh, tingkat telu, ya toh, terus kemudian makannya enak-enak, belum tentu hidupnya tenang. Dibandingkan orang yang hidupnya di pinggir jalan, rumahnya reot-reot, tapi ternyata dia malah hatinya tenang. Bisa jadi seperti itu. Kenapa? Karena hartanya belum tentu diberkahi oleh Allah, sedangkan yang dia itu tetap bisa makan, hidupnya tenang, bisa jadi hartanya malah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang penting dalam harta kita adalah keberkahan. Kan ngoten. Kadang-kala kalau kita itu niku kerja, gaji awal 1 juta, wis enak gitu kan. Nah, terus kemudian tambah lagi naik jabatan jadi 2 juta. Nah, walaupun ditambah pun kadangkala merasa kurang, padahal kita sudah merasa pernah dapat gaji 1 juta gitu. Nah, dalam pembelajaran kita bisa dalam 1 bulan. Ternyata ketika naik jabatan 2 juta, tapi kok kadangkala 2 juta tetap habis ya. Kan ngenten, 1 juta dulu itu cukup, tapi ini 2 juta malah kurang gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, itulah manusia, dimana ketika kita mendapatkan sesuatu, maka kita ingin mendapatkan yang lebih. Seandainya kalau misalnya kita istiqomah gajinya 1 juta terus gitu kan, nah tapi kita dewasa dalam membelanjakan harta, maka kita udah akan merasakan cukup. Tapi kalau ternyata diiming-iming, nanti kalau kamu naik jabatan, nanti kamu tahun berapa akan naik, nah dia akan mengharapkan terus naik. Tapi ketika naik gajinya belum tentu dia akan bersyukur, sehingga kadangkala tetap merasa kurang. Itulah manusia seperti itu.
Wajar mboten? Wajar ning rasa do peni tetap ditahan kan ngoten. Wajar ning rasa di openi tetap ditahan karena itu adalah nafsu kita ya kan. Nafsu kita bersama, tapi mudah-mudahan tidak ada bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tetap qanaah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lanjutkan faslun fi zakatil ibil. Nah, sekarang kita bahas nisabnya. Nisabnya setiap nopo zakat. Nah, zakat onta itu nisabnya pinten? Awwalu nisabil ibil khamsun. Punya onta jumlahnya 5 lebih itu sudah nopo diwajibkan untuk zakat. Diwajibkan untuk zakat. Berapa zakatnya kalau 5 ibil? Syatun, 1 kambing. Syatun itu 1 kambing. Seperti itu. Kalau punya 5 nopo? 5 unta. 1 unta udah harganya sudah 1 mobil toh, Pak. Terus mboten, Pak? Nggih toh? Nah, udah 1 mobil. Berarti nek punya 5 mobil. Pak, punya 5 mobil pripun? Keluarkan zakat mboten? Enggak, itu kalau mobil berarti hitungannya di harta. Nah, terus kemudian kalau punya napa niku 10 unta berarti kita mengeluarkan napa? Pinten? 2 kambing. Alhamdulillah teko iki. Pilake yang sekamboh. Wa fi khamsa asyrata. Nah, kalau 15 unta, nggih, 15 unta niku pinten? Karena 5 siji, gitu. Nek 10 kali, berarti nek 15 3 kambing. Wa fi isrin nek 20 4. Nah, Ustaz. Alhamdulillah. Ada pertanyaan, Ustaz, kalau misalnya untanya 18 pripun? Ya masuk 15. Ustaz, kalau untanya 19 masuk pinten? 15. Untanya 21 gimana? Masuk 20. Maka kita keluarkan 4 kambing. Seperti itu. Nah, terus kemudian wa fi khamsin wa ishrina 25. Nah, kalau 25 mengeluarkan berapa zakat? Mboten. Ini sudah ke unta. Nah, ini sudah ke unta. Kalau di atas 20 itu sudah ke unta, yaitu mulai 25 yaitu bintu makhadin minal ibil. Unta yang umurnya pinten? 1 tahun. Unta yang umurnya 1 tahun. Semakin untanya usianya napa niku? Tua itu mungkin mahal nggih. Nah, jadi kalau 25 unta maka yang dikeluarkan untanya umurnya 1 tahun. Kalau baru ngetos umurnya 1 tahun untane seminten gitu. Nah, terus kemudian wa fi sittin wa talatina, kalau untanya itu jumlahnya 36. Nah, 25 terus 36. Apa yang harus kita keluarkan untuk zakatnya? Yaitu adalah bintu labun. Bintu labun itu unta yang umurnya 2 tahun. Nah, urut nggih, 2 tahun. Wa fi sittin wa arba'ina 46. Nek kita punya nopo unta 46, maka kita keluarkan zakat namanya hikoh. Hikoh niku unta yang umurnya 3 tahun. Istilah orang Arab, Pak. Hewan itu kalau umurnya 1 tahun 2 tahun itu enten istilah piyambak. Kan ngoten. Unta umurnya itu 1 tahun itu namanya bintu makhaldun, bintu makhaldin. Kalau umurnya 2 tahun namanya bintu labun. Kalau umurnya 3 tahun namanya hikoh. Kalau umurnya 4 tahun namanya jadaah. Jadi kalau istilah fikih itu kadang-kala ulama fikih mengatakan mengeluarkan jadaah. Yang dimaksud adalah unta umurnya 4 tahun. Bukan langsung istilah ibil gitu, unta gitu mboten. Tapi dengan istilah hikoh atau istilah bintu labun, istilah napa niku bintu makhaldin, seperti itu. Itu napa macam-macam dari unta yang umurnya kalau 25 unta umurnya 1 tahun. Nah, ini kayak ujian kayak sakit boten niki. Pun yang penting
Untuk wawasan kita mohon nggih. Nah, seandainya kok delalahi tak rong tahun meneh kita punya unta kan ya alhamdulillah gitu kan. Nah, amin toh Pak. Diaminin ngono. Nah, terus kemudian wa fi sittin wa sab'ina 76. Nah, punya unta di 76 wis sultan tenan iki. Raffi Ahmad kalah kan ngoten. Sultan tenan iki. Nah, wa fi sittin wa sab'ina ya 76 unta, maka kita mengeluarkan nopo 2 unta yang umurnya 1 tahun. Kalau punya 91 unta, maka kita mengeluarkan 2 unta yang umurnya 3 tahun. Hikotan. Nah, kalau kita mempunyai nopo 121 ya kan lebih, maka kita mengeluarkan unta 3 unta yang umurnya 2 tahun. Wes mumet. Sing penting nopo? Intinya adalah orang yang memiliki unta lebih dari 5 itu sudah nopo mengeluarkan zakat. Tapi kalau mempunyai 3 unta saja maka belum mengeluarkan zakat. Dan kita mengembalakan unta itu dengan cara bebas, boten ngarit piyambak. Ya ngoten, boten ngarit piyambak. Nah, tapi jangan sampai ketika kita menggembalakan secara bebas, jangan sampai ketika dia jalan itu memakan rumputnya orang lain. Itu yang nggak boleh. Kadang-kadang kan yang namanya kebun nek digiring ya ora iso meneng to nek kon napa niku mangan suket kan ngoten. Terus kemudian sapi ngeliling ngeti-ngeti ana suket segere ya dipangan. Nah, itu kalau bukan haknya jangan sampai kita kasih makan, tapi kita kasih makan yang halal karena itu adalah sebagian dari harta kita. Sampun, kita lanjut sampai ke zakatul bakor nggih. Besok kita nisabnya zakat kambing. Sekarang zakatnya nopo sapi. Nisabnya berapa? Nah, pertama kali nisabnya sapi niku adalah salasun 30 nggih. Jadi kalau unta itu 5, berarti kalau sapi itu 30 ekor. Enten mboten Pak sing gadah 30 ekor? Hah? Kanune pundi? Kandange nek sembungan pundi? Mriko. Oh, kandange piyambak? Nggih. Mboten enten to? Oh, biasanya kan nek kandangan damel dadi satu to. Nah, nek teng Karangploso nggen piyungan niku kandange cakete pondok. Nah, pondok putri wis kandang sapi tok ini kalih kambing. Nek gen Babul Janah niki cakete kali niki. Putih ngen Karangpuli niki wetan jembatan. Niku Karangpuli ini jadi satu mriku. Kalih Karang Tengah nderek mriku. Dados satu. Dadi mboten ting napa niku? Ting griya-griya ngoten niku. Nah. Mboten napa-napa kan? Tapi nggih enten sing ting sawah cedhak omah niku. Ya enten moh gitu kan. Ora dikai apa-apa ya moh gitu kan. Nah, seperti itu. Awwalu nisabil baqar 3. Pertama kali nisabnya sapi niku 30. Apa yang harus kita keluarkan yaitu tabi'un. Istilah dalam bahasa Arab tabi'un yaitu napa sapi yang umurnya 1 tahun. Ya, tabi'un adalah sapi yang umurnya 1 tahun. 30 sapi kita mengeluarkan sapi umurnya 1 tahun. Sing ngertos sapi nek umur 1 tahun sepinten Pak? Mboten napa-napa sambil sharing niku pinten Pak? Sing ageng-ageng niki kan umure nggih langkung 1 tahun to niku nek sing pas. Nggih. 2 tahunan nggih. Nah, nek 1 tahun biasane sepinten Pak? Kira-kira niku berarti pinten ngoten? Kudet ya. Panjang ngenten niku. Nah, ya mugi-mugi nanti bapak-bapak gadah sapi langkung 30. Nah, nek kita sing mboten enten sapi ini mengharapkan zakate. Oh enak to? Nah ngenten niku. Nah, ya 30 sapi ekor kita mengeluarkan tabi yaitu napa? Sapi yang umurnya 1 tahun. Kalau 40 kita mengeluarkan sapi yang umurnya 2 tahun. Nah, sapi yang umurnya 2 tahun sampai lebih nanti ya. Intinya adalah nopo nisab pertama kali untuk sapi adalah 30. Kalau lebih dari 30 itu kita harus mengeluarkan zakat. Namun kalau belum 30 maka kita tidak boleh mengeluarkan zakat.
kan ngoten ya, alhamdulillah aman. Ora ketung duwe sapi siji loro telu ora diwajiban zakat kan ngoten. Aman mboten Pak? Aman. Nah, niku. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan sampun isya nggih. Nggih, insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang yaitu di nisabnya kambing. Ya nanti kambing itu enten kambing nek kita itu istilahnya nopo domba nggih. Doen yaitu kambing yang ada bulunya sama mais kambing nopo Jawa nggih nek nggen kita. Jawa sing enten jenggote lah ngoten nika. Nah, itu ternyata pun juga ada perbedaan dari para ulama terkait dengan umur mereka. Seperti itu. Moga mugi-mugi bermanfaat bagi kita semua. Yang namanya fikih kita memang runut nggih Pak. Walaupun murojaah nggih napa mengulang tetap kita pelajarin dan kita baca bersama-sama. Mugi-mugi kita bisa istiqomah menyelesaikan kitab ini dan kemudian bisa kita ganti dengan kitab yang lain untuk membuka wawasan kita semua. Makatan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.